Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik aja di luar sana, dan aku juga di sini alhamdulillah baik-baik aja. Kalian harus pintar-pintar jaga diri kalian ya. Dan karena kita lagi ada di situasi kayak sekarang, we should stay at home and do the social distancing or physical distancing. Jadi kalian harus tetap harus berhati-hati. Nah, di sini kita akan belajar bersama mengupas tips and tricks dari TOEFL itu sendiri. Ada yang mau join atau ada yang udah pernah kursus TOEFL sebelumnya, atau yang udah dapat real test TOEFL dengan nilai yang sempurna, dengan nilai yang bagus. Oke. Kalau video ini bermanfaat, kalian bisa klik tombol subscribe. Tapi kalau misalkan kalian video ini nggak bermanfaat buat kalian, ya udah kalian tinggal skip aja. Ya udah, nggak usah dilihat gitu ya. Oke. Jadi kebanyakan maaf ya kalau ada suara ayam, karena maklum di kampung. Kebanyakan orang itu susah banget untuk menaklukkan soal TOEFL. Kenapa? Karena mereka hanya ngisi aja. They just kayak feel the they just feel the questions like that. But kalian tahu kan kalau misalnya di TOEFL itu kita harus punya tips and triknya, gimana cara mudahnya. Dan aku akan menjelaskan di sini di setiap partnya. Jadi di TOEFL itu ada 3 part. Yang part pertama itu ada listening, part kedua itu ada structure and written expression, dan part ketiga itu ada reading comprehension. Nah, di 3 part ini setiap partnya itu they have their own skills. Jadi mereka itu punya skillnya masing-masing. Kayak misalkan, kalian tahu gak sih kalau misalkan listening itu dia punya 25 skill. Oke, aku udah catat dia di sini. Aku udah catat. Aku udah pelajarin juga, tapi it doesn't mean I'm expert on that subject. I just want to share what I know. But of course you can share your knowledge too on the commenter below. Okay, and the structure. Tadi kan yang pertama ada listening, ada 25 skills. And then structure ada 60 skill. Jadi structure and written expression itu ada 60 skill. Terus yang ketiga itu ada reading comprehension, ada 13 skills. Ada 13 skill. Dimana setiap skillnya itu dia menggunakan pola yang berbeda. Oke. Jadi mereka itu menggunakan pola yang berbeda. Nah, kenapa orang yang biasanya gini, orang yang di kampusnya pintar nih ya, ada teman saya juga kayak adik-adik kelas, teman-teman juga banyak yang dia tuh, oh my god, they are very smart, they are clever di kampusnya. Tapi pas tes TOEFL, ketika tes TOEFL nilainya kecil, bahkan gak nyampe 450. Kebayang? Skornya itu gak nyampe 450. Jadi skornya itu di bawah 450. Padahal untuk dapat 450 itu menurut kalian sulit gak sih? Kalau tahu triknya ya, kalau tahu trik tipsnya, kayak skillnya itu gak sulit. Kalau tahu trik, tips and triknya untuk dapat 450 gak sulit. In my opinion ya, kalau misalnya tahu tips and triknya. Tapi karena orang tuh kayak ya merasa cukup dengan yang dia tahu di kampusnya, dia kayak malas buat nyari gimana TOEFL, nyari untuk belajar lagi. Karena memang TOEFL kita belajar lagi kayak mengulang, tapi nggak ini banget sih. Oke, menurut aku
the hardest part ya, yang paling yang paling sulit itu di part structure. Oke, kayaknya sulit juga sih, semuanya sulit ya, kayak reading juga sulit. Oke, structure itu kayak kan ada 60 skill, dan we should know all the tricks. Kayak kita harus tahu polanya, pola kalimatnya. Nah, kalau udah tahu pasti bisa ngerjain. Tapi emang kayak ada yang similar gitu, tapi ya bisa lah, kalian bisa ngerjain. Oke, terus yang selanjutnya itu kalau aku agak susah di reading. Ya, maksudnya tadi kan kalau aku urutkan dari yang paling sulit ke yang agak mudah atau agak gak terlalu sulit gitu ya. Jadi yang pertama itu ada structure tadi, yang kedua reading, yang ketiga listening. Karena listening itu benar-benar what you hear ya, jadi nggak akan terlalu sulit kalau misalnya kalian tahu kosakatanya, karena kayak gitulah ya. Terus kalau reading itu tadi kan kedua ya, reading, karena reading itu kan kita harus menyimpulkan karena kebanyakan kan kayak main idea, terus banyak juga yang di paraphrase, terus ada juga yang refers to. Maaf ya, ada suara ayam karena sekali lagi aku di kampung yang emang bukan kota, karena di pinggir rumahku tuh ini ada yang pelihara ayam, ada kandang ayamnya juga. Oke. Jadi mohon dimaklumi. Kayak gitu. Untuk mengerjakan semuanya, kalian harus latihan tiap hari minimal 1 jam 2 jam buat ngerjain soal aja ya, buat ngerjain soal kayak memorize something. Kayak kalau kalian bisa ngerjain soal itu kalian you will pass the real test. Semua buku itu berguna ya, kalian bisa download buku yang e-booknya, atau kalian bisa beli bukunya. Kayak menurut aku semua buku TOEFL itu berguna. Nggak ada yang ini kayaknya kurang, ini nggak ada yang kayak gitu. Menurut aku semua buku TOEFL itu berguna, semua buku IELTS juga berguna menurut aku ya. Kalau nggak berguna ngapain dicetak ya kan. Oke. Segitu aja kayak penjelasan dan pembahasan tentang tips and trick TOEFL. And on the next video aku akan kasih kalian pretest soal dan kalian bisa kerjakan dan tulis di komentar nilai kalian berapa. Oke. Jadi kayaknya aku akan sering upload buat kalian belajar di rumah, biar kalian gak harus keluar rumah untuk belajar, untuk take a course for getting the high score on TOEFL kayak gitu ya. Oke. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.